Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya pemerintahan Bani Abbasiyah. Runtuhan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Khalifah pertama dari dinasti ini adalah Abdullah As-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dinamakan dinasti Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Sebelum upaya mengalahkan dinasti Bani Umayyah dalam pertempuran, pemikiran bahwa setelah meninggal Rasulullah yang berhak untuk melanjutkan kepemimpinan adalah keturunan Rasulullah pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim atau kaum Alawiyin. Terdapat 3 kota utama yang menjadi pusat kegiatan untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu kota Al-Humainah sebagai pusat perencanaan, kota Kufah sebagai kota penghubung, dan kota Khurasan sebagai kota gerakan praktis. Para keluarga Abbas di kota ini melakukan berbagai strategi dan persiapan. Salah satunya dengan melakukan gerakan propaganda bahwa orang-orang Abbasiyah lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. Karena mereka adalah keturunan Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi SAW. Pemimpin gerakan ini adalah Al-Imam Muhammad bin Ali, salah seorang keluarga Abbasiyah yang tinggal di Humainah. Namun Muhammad bin Ali tidak menonjolkan nama Bani Abbas, melainkan menggunakan nama Bani Hashim untuk menghindari perpecahan dan kelompok Syiah. Strateginya berhasil menggabungkan berbagai kekuatan antara pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib dengan kelompok-kelompok lain. Untuk melakukan berbagai kegiatan propaganda, diangkatlah 12 propagandis yang tersebar di berbagai wilayah, seperti di Khorasan, Kufah, Irak, dan Mekah. Di antara propagandis yang terkenal adalah Abu Muslim Al-Khurasani, seorang tokoh masyarakat di Al-Khurasan yang merasa dirugikan selama masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Isu ketidakadilan yang dilontarkannya mendapat banyak sambutan dari berbagai kelompok yang tidak senang dengan pemerintahan Bani. Kelompok menyatakan kesetiaan kepada Abu Muslim Al-Khurasani untuk membela Bani Hashim dan Bani Abbas. Gerakan dan propaganda yang dimotori oleh Muhammad bin Ali dengan dibantu 12 propagandisnya terus mendapat sambutan yang luar biasa dan tanggapan positif dari masyarakat. Begitu juga dari golongan Mawali. Pada tahun 743 Masehi, Muhammad bin Ali meninggal dan gerakannya dilanjutkan oleh putra yang bernama Ibrahim Al-Imam. Ibrahim Al-Imam menunjuk Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perangnya. Mengingat kemampuan Abu Muslim Al-Khurasani sangat ahli dalam menarik simpati masyarakat dan berbagai kelompok. Pernah dalam waktu 1 hari berhasil mengumpulkan penduduk dari sekitar 60 desa di Merv Abu. Muslim Al-Khurasani mengajak kelompok yang kecewa kepada Bani Umayyah untuk mengembalikan kekhalifahan kepada Bani Hashim, baik dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib maupun dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Ibrahim Al-Imam meninggal, gerakan dilanjutkan oleh saudaranya yang bernama Abdullah bin Muhammad yang lebih terkenal dengan nama Abdul Abbas As-Safa, yang juga mempercayai dan mengangkat Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang. Gabungan kekuatan antara Abu Abbas As-Safa dengan Abu Muslim Al-Khurasani menjadi sebuah kekuatan yang besar yang sangat ditakuti oleh Bani Umayyah. Akhirnya, dinasti yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun dan telah berhasil mengukir kejayaan dunia Islam mulai dari Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara hingga ke Eropa, mengalami kekalahan total dalam pertempuran. Khalifah Marwan II bersama 120.000 tentara yang berusaha mempertahankan dinastinya dengan menyeberangi sungai Tigris menuju Zab Hulu atau Zab besar berhasil dikalahkan oleh gerakan kelompok Bani Hashim di bawah komando Abdul Abbas As-Safa dan Abu Muslim Al-Khurasani. Marwan II tewas dalam pertempuran di Busir, wilayah Al-Fayyum tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Maka kematian Khalifah Marwan menjadi akhir dari runtuhnya dinasti Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertamanya yaitu Abdul Abbas As-Safa dengan pusat kekuasaan awalnya di Kufah. Khalifah Bani Abbasiyah periode pertama. Periode ini berlangsung antara tahun 132 Hijriah sampai dengan 232 Hijriah, yakni sejak pada masa Ja'far al-Mansur sampai pemerintahan ke-9 Al-Wazir. Periode ini disebut juga sebagai pengaruh Persia pertama. Khalifah Bani Abbasiyah periode kedua.
Periode ini dimulai pada tahun 232 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah, yakni sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Bani Buwaihiyah di Baghdad. Periode ini disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ini dimulai tahun 334 Hijriah sampai 464 Hijriah, yakni sejak berdirinya Daulah Buwaihiyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad. Periode ini disebut juga periode pengaruh Persia kedua. Khalifah Bani Abbasiyah periode keempat. Periode ini dimulai tahun 464 sampai 623 Hijriah, yakni sejak masuknya dinasti Saljuk di Baghdad. Periode ini disebut juga pengaruh bangsa Turki kedua. Khalifah Bani Abbasiyah periode kelima. Periode ini dimulai tahun 623 sampai 656 Hijriah atau 1225 sampai 1258 Masehi, dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun, akan tetapi kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 Masehi.